Anastasia Jelasneki, Prodi Administrasi Pembangunan Negara dari kelas 1C. Kali ini saya akan memaparkan tentang materi dari mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi. Terdapat 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pendekatan proses atau process approach. Yang kedua, motivasi dan pengawasan. Dan yang terakhir, dimensi kebijakan. Materi yang pertama yaitu pendekatan proses atau process approach. Definisi pendekatan proses yaitu merupakan metode berpikir yang digunakan untuk memahami dan merencanakan urutan dan interaksi proses dalam suatu sistem. Yang lebih sederhananya itu kita meningkatkan bisnis dengan mengelola dan meningkatkan proses bisnis. Dan secara langsung itu dapat mempengaruhi kemampuan untuk melayani pelanggan. Selanjutnya, tujuan pendekatan proses yaitu untuk mencapai hasil yang konsisten dan terprediksi dengan lebih efektif dan efisien. Adapun hal yang termasuk dalam pendekatan proses yaitu yang pertama, pemahaman dalam konsisten dan memenuhi persyaratan. Yang kedua, pencapaian kinerja proses yang efektif. Yang ketiga, pertimbangan proses dalam hal nilai tambah. Dan yang terakhir, peningkatan proses berdasarkan evaluasi data dan informasi. Pendekatan proses sering digunakan dalam mempersiapkan perusahaan untuk mendapatkan sertifikat ISO 90001. Sertifikat ini merupakan standar bertaraf internasional di bidang sistem manajemen mutu. Selanjutnya, materi motivasi dan pengawasan. Yang pertama, pengawasan. Pengawasan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia merupakan fungsi dasar manajemen yang penting untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam administrasi negara. Fungsi pengawasan ini dijalankan oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta unit pengawasan internal di setiap departemen dan lembaga non-departemen. Pengawasan di bidang pembangunan memiliki kekhususan pada objek yang diawasi dengan tujuan utama untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan kinerja. Keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari banyaknya temuan atau tindakan disipliner, tetapi lebih pada sejauh mana pengawasan dapat mengidentifikasi kesalahan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya, motivasi. Motivasi juga memainkan peran penting dalam memastikan pengawasan efektif, karena pengarahan yang jelas dan tepat dapat meningkatkan kinerja bawahan untuk mengurangi penyimpangan. Secara keseluruhan, pengawasan yang baik akan mendorong perbaikan berkelanjutan dan pelaksanaan tugas pemerintahan, serta memastikan penggunaan sumber daya manusia secara efisien. Panitia Istilah Manajemen Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dalam Suradinata 1992-42 mendefinisikan motivasi sebagai berikut. Motivasi adalah proses atau faktor yang mendorong orang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Proses motivasi mencakup 3, yaitu yang pertama, pengenalan dan penelitian kebutuhan yang belum dipuaskan. Yang kedua, penentuan tujuan yang akan memuaskan kebutuhan. Yang ketiga, penentuan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan. Baik, materi yang terakhir yaitu dimensi kebijakan. Dimensi kebijakan merupakan proses kebijakan publik melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan saling terkait dimulai dari agenda setting hingga evaluasi kebijakan. Setiap tahap memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga terkait hingga masyarakat. Adapun tahap dalam proses kebijakan, yang pertama agenda setting, menentukan masalah yang akan menjadi prioritas kebijakan. Yang kedua, formulasi kebijakan, merumuskan berbagai alternatif kebijakan dan memilih yang terbaik. Yang ketiga, pembuatan kebijakan, mengesahkan kebijakan yang dipilih menjadi peraturan yang sah. Dan yang keempat, implementasi kebijakan, melaksanakan kebijakan yang sudah disahkan di lapangan. Dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi, mengevaluasi hasil kebijakan untuk menilai efektivitas dan dampaknya, serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, contoh penerapan tahapan dalam proses kebijakan publik yaitu mengatasi masalah kemiskinan di sebuah daerah atau negara.
Yang pertama itu dalam agenda setting, yaitu pemerintah menyadari bahwa banyaknya kasus kemiskinan di daerah tertentu menjadi masalah yang harus ditangani. Media melaporkan tingginya angka kemiskinan yang akan mendorong masalah ini menjadi agenda utama pemerintah. Selanjutnya, dalam formulasi kebijakan, yaitu pemerintah merumuskan beberapa solusi untuk mengatasi kemiskinan, seperti memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada keluarga miskin. Selanjutnya, yaitu pembuatan kebijakan. Kebijakan BLT disahkan melalui peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur dana dan melaksanakan program tersebut. Setelah itu, implementasi kebijakan. Kementerian Sosial mendistribusikan BLT kepada keluarga miskin yang terdaftar. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi. Pemerintah melakukan survei untuk mengevaluasi dampak kebijakan tersebut dan melihat apakah kemiskinan berkurang. Dan jika efektif, kebijakan akan diteruskan. Jika tidak, kebijakan akan diperbaiki. Baik, itulah materi yang saya sudah paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.